Itu untuk Drogba. Lanjut, gue punya Mbappe. Gue nggak mau bahas Mbappe ini guys, karena yang gue bilang tadi, gue itu kalau ada card yang banyak yang duplikat ya, gue bakal bahas card yang paling sering gue mainin aja, yaitu yang ini guys. Ini Mbappe nih, gila. Ini striker gue yang paling kenceng tuh Mbappe. Serius, dengan tinggi 178, umur 26, kaki kuatnya kaki kanan, goal poacher ya. Karena di sini attacking awareness cuma 92 guys, cuma 92. Dribbling dia 87, 88, 82. Finishing 91. Nothing special guys. Lagi-lagi finishing 91 apa coba? Ya udah, kayak ya udah aja. Speed acceleration juga cuman 91, 92, 91, kayak ya udah, nggak ada yang menarik banget. Tapi aneh ini pemain, Cok. Ini main pas lu mainin kenceng banget anjir. Gue juga heran kenapa Mbappe ini kenceng banget. Sampai dia nih gue jadiin starter loh, serius. Di apa namanya? Di game plan yang sering gue pakai, dia tuh sering jadi striker, guys. Tuh dia jadi starting, Cok. Dia jadi starting. Karena emang gue percaya sama dia. Kenceng larinya tuh pemain. Oke, kita lanjut ya. Gue ada Oyarzabal. Oyarzabal adalah tipe ini baru. Ini striker dengan tipe ini ya, deep playing forward. Deep playing forward adalah striker yang dia tuh suka mundur ke arah-arah tengah gitu loh untuk nyuplai bola. Oyarzabal deep playing forward itu cocok banget kalau lu main 4-3-3 guys ya. Jadi 3 di depan. Jadi striker itu bukan deep playing forward ya, bukan tipe striker yang dia dapat bola, dia lari, gas, shoot gitu. Enggak, dia dapat bola nih. Kalau misal nggak mungkin kan buat lari, dia bisa passing ke winger gitu loh. Winger bisa finishing gitu di playing forward guys. Ini cocok banget buat kalian yang mau main tiki taka sih menurut gue ya. Oyarzabal ini juga gratisan setahu gue. Tinggi 181, umur 28, kaki kuat dan kaki kiri. Dia playing forward. Statistik jujur biasa, nggak ada yang bagus-bagus banget, cuman dia merata lah guys, merata. Tuh. Ya, tuh. Nggak ada yang biru teman-teman, nggak ada yang biru, cuman kalau diracik bisa sih. Ini attacking awareness kalau gua racik bisa ini biru ini. Dengan ketambahan skill visionary pass, jadi kalau misal dia tuh posisinya kurang enak ya, kurang mengenakan, passingnya bukan kurang mengenakan. Visionary pass ini jadi kalau dia passing ya, orang yang dituju passingnya itu, jadi misal dia nih Oyarzabal nih passing ke arah Suarez misalnya, Suareznya tuh bakal dapat buff teman-teman. Jadi itu bakal chance buat dia dapat bolanya itu bakal lebih tinggi gitu. Itu skill visionary pass. Ini bagus buat dijadiin single striker, bagus buat jadi single striker, bagus buat dijadiin SS juga harusnya bagus teman-teman, karena dia punya visionary pass. Oke, lanjut gue punya Harry Kane teman-teman. Harry Kane jujur ini striker bagus, tendangannya akurat banget, cuman satu kelemahannya, berat menurut gue guys. Dengan tipe pemain dia playing forward sama kayak Oyarzabal, dia bakal turun-turun ke bawah buat supply bola ke wingernya. Attacking awareness 93, finishing 93. By the way ini gue lupa nih, gue racik apa enggak ya? Kayaknya gue racik dah. Heading 95. Ya ini biasa sih bawa sini. Tuh. Ya. Skillnya nggak ada skill spesial ya, karena ini bukan pemain showtime ya. Jadi nggak ada skill spesial. Tapi ini bagus guys. Kalau kalian punya ini Harry Kane ya, dan kalian mau main 4-3-3, Harry Kane bisa jadi pilihan sih menurut gue. Lanjut, gue punya Morgan Rogers, di playing forward juga. Jujur kalau Rogers ini gue jarang mainin guys, jadi gue nggak terlalu tahu apa kelebihan dia. Coba kita cek statistiknya. Ntar gue coba taruh di starting ya. Gue lihat statistiknya dulu, ntar. Oke, dia punya statistik yang nggak ada yang biru, tapi hampir biru semua. Karena tuh 88, 89 tuh 88 lagi tuh. Tuh 89.
Dan kaki lemahnya itu bagus guys, kuat, bagus banget, sama kayak Suarez. Ini. Jadi dia juga bisa SS guys. Dia juga bisa SS. Menurut gue ini cocok sih dipakein SS ya. Ntar gue liat lu, tinggi badan 187 bisa SS di playing forward. Ini bagus guys, ini bagus. Nanti gue bakal coba biar dia jadi SS kayak gimana. Gue penasaran. Bagus. Kaki kuat, kaki kanan, bisa kanan kiri, bagus coy, sumpah bagus. Oke. Lanjut, gue punya Beto teman-teman. Ini striker yang paling tinggi mungkin ya. Striker paling tinggi. Enggak. Dia bukan yang paling tinggi. Gue punya Sorloth paling tinggi. Cuman dia termasuk tinggi lah, 194. Dengan gaya serang goal poacher, dia bisa jadi SS juga tuh di bawah. Statistiknya begini. Ini by the way ini striker super subs guys ya. Jadi dia biasanya gue pakai di babak kedua ya. Di di menit-menit ke 60-an lebih gue pakai dia, gue masukin. Ini striker punya kelebihan di physical contact menurut gue guys. Dia ini susah buat dijatuhin tuh, susah dia nih. Kalau bola kerebut ya beda cerita ya. Cuman kalau misalnya buat dijatuhin susah nih orang. Asli. Karena dia tinggi tadi kan. Dan dia juga bisa heading guys, karena tingginya 194. Ini bagus. Next gue punya Chris Wood, target man. Gue jujur udah lupa Chris Wood ini kayak gimana permainannya ya. Gue pernah main 104 permainan. Tinggi 191, umur 33, kaki yang kuat itu kayak kanan ya. Target man, sesuai namanya target man. Jadi dia tuh enak banget buat dijadiin target teman-teman. Target passing tuh enak banget ya. Jadi kalau misalnya main 4-3-3 nih, anggaplah 4-3-3 gitu ya. Wingernya tuh enak gitu buat passing ke target man. Target man biasanya udah siap tuh buat nerima crossing. Biasanya target man tuh tinggi-tinggi guys. Target man biasanya tinggi-tinggi. Soalnya dia tuh biasanya dikasih umpan-umpan crossing teman-teman. Jadi dia tinggal suruh-suruh aja. Dengan statistik seperti ini ya, heading 95 ya, finishing 97, visual contact 95 nih, bagus ya, bagus. Oke, begitu. Gak ada skill tambahan harusnya karena itu bukan Shoto ataupun epic ya. Next gue punya Gyökeres gue punya 3, tapi jujur guys, gue belum pernah make bener-bener sama Gyökeres guys. Gue nggak pernah bener-bener make Gyökeres. Belum bisa kasih gambaran kesimpulan tentang Gyökeres. Cuman kayaknya kalau gue lihat ya orang make Gyökeres ini mirip versi lightnya dari Suarez guys. Jadi dia tuh punya semua atribut, tapi nggak ada yang bener-bener lebih gitu loh. Nggak ada yang bener-bener kayak menonjol tuh, nggak ada. Kayak speed tuh ada, cuman bukan yang kencang banget tuh, bukan gitu. Itu yang gue tangkap dari selama gue main divisi terus ketemu orang make Victor Gyökeres. Next gue punya Lautaro Martinez. Bagus, ini striker bagus. Ini striker gimana ya? Ini goal poacher by the way. Jadi tipikal striker yang mirip Mbappe, tapi belum sampai di level Mbappe gitu loh. Jadi dia punya speed ya, punya physical contact juga, finishing juga lumayan oke. Tapi bukan kayak Mbappe itu loh yang speednya tuh kayak dar banget itu loh, dapet bola langsung lari ke depan tuh enggak dia guys. Cuman dia mirip-mirip. Nah, statistiknya begini by the way. Ini sih harusnya jadi beberapa jadi ke 90 sih kalau gua taruh di startingnya. Oke, lanjut. Gua punya siapa lagi? Ini Giroud. Oliver Giroud, target man, bagus banget, tinggi 192, 1 cm lebih tinggi dari Chris Wood tadi. Target man sudah gue jelasin guys ya, target man seperti apa. Jadi dia kalau dikasih umpan crossing bakal bagus banget ya. Kaki kuat dan kaki kiri. Statistiknya seperti ini guys. Dia nggak ada statistik yang benar-benar bagus ya. Yang nyampe 90 aja nggak ada ini. Oke. Oh ya guys, by the way, ini gue nggak tahu ya kebetulan atau kayak gimana. Cuman seluruh striker target man gue itu pasti punya
skill super subs guys. Kayaknya semua target man emang punya super subs dah. Jadi emang rencana Konami nih kayaknya target man dipakein jadi super sub kayaknya. Lanjut, gue punya Vlahovic. Singkat aja ya, gue ceritain dia goal poacher. Vlahovic itu adalah versi light dari David Villa. Udah gitu aja. emang semirip itu menurut gue. Terus ada Rategui gue belum pernah main. Gue nggak tahu gimana nih pemain. Cuman kayaknya ya ini kayaknya pemain bagus ini. Kayaknya tipikal pemain yang tingginya berapa sih? Tinggi 186. Kayaknya tipikal pemain yang dia tuh tahu posisi dah kayaknya ya. Cuman gue belum tahu juga karena gue belum pernah main ini pemain. Next gue punya Sorloth nggak usah gue jelasin kan, pasti udah tahu Sorloth bagus guys, bagus di game ini. Itu alasannya kenapa Sorloth tuh nggak mau gue jual ya, walaupun gue punya Sorloth yang murah ya. Sorloth bonsos guys. Target man 195, kaki kiri kuatnya. Ini Sorloth nih sedikit berbeda dari striker target man gua yang lainnya teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena dia ini walaupun dia target man, cuman dia tuh bisa dikasih umpan bawah guys. Umpan terobos bisa. Kayak Chris Wood ya, atau Giroud itu kalau dikasih umpan bawah, bola tuh sering lepas guys. Cuman kalau Sorloth tuh enggak. Tendangannya juga akurat. Jadi ini bagus banget buat jadi super subs guys. Kalau kalian main target man ini bagus sumpah. Lanjut, gua punya Alvarez 80 game ya. Gua nggak pernah make Alvarez buat jadi striker teman-teman. Gua selalu make dia buat jadi second striker guys. Karena emang sebagus itu menurut gua buat jadi second striker. Dia tubuhnya tuh nggak terlalu tinggi, jadi dia tuh kayak kayak lincah gitu loh Alvarez nih. Enak boleh jadiin SS guys tuh. Statistiknya juga lumayan nih, walaupun physical kontak hancur banget 68 doang ya. Bagus. Lanjut, gue punya ini guys. Gue punya Danny Welbeck. Gila ini. Ini gue bisa bilang ini adalah striker yang underrated teman-teman. Jarang banget gue lihat orang-orang pakai striker ini. Tapi asli guys, kalau kalian punya Danny Welbeck, apalagi yang ini, pakai teman-teman. Dia super subs by the way, jadi dia dimainin di ronde kedua ya. Dengan tinggi 185, kaki kanan, umur 34. Dia main di gue lupa lagi nih namanya. Gue lupa guys nama klubnya guys, Premier League yang pasti. Dia main sama Mitoma juga. Goal poacher ya. Ini statistiknya ntar gue masukin ke starting dulu biar lihat statistik aslinya ya. Overall ratingnya cuma 97 teman-teman, nggak bagus ya. Kalau cuma 97 ya, cuman di gamenya tuh bagus banget nih. TKW 94 nih, kalau misalnya lihat nih ya statistiknya teman-teman nih. Nothing special sebenarnya, nggak ada yang spesial ya. Tendangan juga kayak ya udah aja tuh. Kaki lemahnya medium, gitu aja kayak ya nggak ada apa-apa gitu, super sub. Tapi ini striker yang menurut gue ya, kalau masalah positioning ya, dia terbaik. Masalah positioning ya, dia terbaik. Tadi gue sempat bilang kalau David Villa tuh tipikal striker yang kalau dikasih umpan terobos tuh kadang-kadang kok dapet gitu sama dia. Tadi gue sempat bilang gitu kan. Nah, Danny Welbeck itu upgrade-nya dari David Villa teman-teman. Dia tuh sering banget yang namanya dapet umpan-umpan terobos tuh, aneh gue tuh. Terus dia juga punya physical contact ya. Tinggi juga lumayan 185. Jadi dikasih umpan-umpan sundul kadang-kadang bisa nyundul juga dia. Bagus, sumpahnya bagus. Gue nggak bohong guys ini guys. Kalau kalian punya Danny Welbeck, pakai. Next, gue punya siapa lagi? Next ini Zirke ini Fox in the box, tipe striker yang kalau di dalam kotak penalti tangannya bakal bagus banget ya. Gue baru main 54 sama Zirke ini, cuman gue bisa bilang ini striker yang tendangannya cukup akurat sih. Walaupun dia bansos ya. Enggak, dia enggak bansos. Dia ini paketan ini ya, paketan manajer Ruben Amorim ya.
Ya. Ini bagus teman-teman. Kalau masalah nendang ini bagus dengan tinggi 193 ya. Lu kasih umpan crossing juga pasti disundulnya bagus ya. Walaupun statistiknya ya nggak ada yang spesial banget ya, biasa-biasa aja. Cuman menurut gue nih striker yang bagus guys, sumpah. Gue kalau misalnya disuruh bikin akun ulang ya, ngerakit ngebuild akun ulang, terus gue dikasih satu striker Zirke doang ya, gue bakal tersenang teman-teman, karena emang bagus. Lanjut, gue punya FPO Esposito, nggak pernah gue pakai jujur, cuman seingat gue ya, sorry kalau gue salah, seingat gue dia nih tipikal striker yang mirip-mirip kayak Danny Welbeck sama David Villa, cuman dia tuh lebih bawahnya lagi. Jadi kalau misal di ranking nih, pertama tuh Danny Welbeck, kedua David Villa, ketiga tuh si dia ini, si Esposito ini. Walaupun beda gaya main ya, Fox in the Box ya dia ya. Statistik yang begini teman-teman. Tuh. Oke. Lanjut, gue punya siapa lagi? Gue punya Luis Suarez versi light. Gak pernah gue mainin, sorry, gak bisa gue review. Cuman kalau kita lihat dari statistiknya, ini pemain yang ya biasa aja sih sebenarnya. Masa mendingan Suarez yang ini. Tapi gue heran loh, kok namanya sama persis sama Suarez gitu. Next gue punya Aubameyang, gak usah dibahas, ini Aubameyang jelek ya. Terus gue punya striker andalan kita semua teman-teman, Bang Windah teman-teman. Fox in the Box ya, CF bisa main di semua posisi, gila banget. 11-12 sama Ruud Gullit ya. Ya udah sih nih, ini ada Bang Windah lagi. Terus oke lah guys, mungkin gitu aja video dari gua ya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Oke, semoga ini membantu kalian dalam memilih tracker kedepannya. Thank you buat yang nonton. See ya.